karena itu marilah kita membawa akal dan nafsu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk, jadikan duduknya kita bernilai ibadah. Bagaimanakah duduk yang bernilai ibadah itu? Duduklah di tempat-tempat yang baik. Duduklah di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah agama, mempelajari ilmu agama. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti mereka duduk di dalam surga bersama keluarga, dan hadir di tengah-tengah mereka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya bapak-bapak dan saudara-saudara kita duduk di dalam surga bersama anak, istri dan cucu, dan hadir di tengah-tengah kita Nabi Muhammad. Jangankan seperti itu di saat berhari raya, kalau kita berkumpul seluruh keluarga, itu sangat membahagiakan sekali. Apalagi duduk di dalam surga dan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan, maka jadikanlah makannya kita bernilai ibadah. Bagaimana makan yang bernilai ibadah itu? Makanlah yang halal, jangan makan yang haram. Apakah jenisnya yang halal atau cara mencarinya juga harus halal agar supaya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Persoalan jenisnya haram kita sudah tahu bapak-bapak dan saudara-saudara. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagi kamu bangkai dan darah dan daging babi. Tapi terkadang kita tidak bisa menghindarkan diri dari harta yang dicari dengan jalan yang halal. Bapak-bapak dan saudara-saudara, terkadang binatang itu lebih pintar dibanding kita. Terkadang dia bisa memilah dan memilih mana yang pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas. Manusia sudah dilengkapi dengan akal, tapi kenapa tidak bisa memilah dan memilih mana yang pantas untuk tubuhnya dan mana yang tidak pantas, mana yang halal, mana yang haram? Ada satu cerita, seekor laba-laba membentang jaringnya. Laba-laba itu biasanya membentang jaring untuk menangkap mangsa. Apa nanti yang terjebak itulah yang dimakannya. Kalau nyamuk yang terjebak, maka ia akan makan nyamuk atau serangga-serangga yang lain. Tapi di satu masa, bapak-bapak dan saudara-saudara, seekor laba-laba membentang jaringnya, tapi yang terjebak bukan nyamuk, bukan serangga, tapi yang terjebak adalah kodok. Apakah begitu terjebak langsung ia makan? Tapi tidak, dia teliti dulu. Apakah kodok ini pantas untukku ataupun tidak? Kalau aku makan, apakah mendatangkan penyakit ataupun tidak? Dipilah dan dipilih. Ternyata laba-laba itu bisa memilah dan memilih. Ternyata kodok ini bukan makananku, bukan hakku, dan bisa menjadikan faktor negatif untuk tubuhku. Maka laba-laba itu memutus jaringnya sendiri dan dia biarkan kodok itu berlalu. Jangankan memakan kodok, bahkan menyentuh